Puji Tuhan, shalom. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebuah anugerah yang besar kembali kita nikmati. Bukti pemeliharaan Tuhan buat hidup saya dan saudara. Hari ini kita masih boleh kembali ada semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu kita terus rindu dan rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, saudara. Dalam ibadah raya kita pagi hari ini, kita percaya Tuhan hadir di sini. Dan kita percaya ibadah ini akan mendatangkan kuasa. Saya dan saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan buka ibadah kita dalam doa. Kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Setiap kemurahan-Mu yang besar yang kami nikmati dalam hidup kami, yang olehnya kami ada sampai dengan hari ini ya Bapa. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang Tuhan berikan bagi kami, di mana sepanjang minggu Tuhan sudah beri. Dan hari ini hari perhentian yang kami khususkan hanya untuk memuji, mempermuliakan nama-Mu. Hendaklah kami ingin beribadah memuji-Mu Tuhan. Beribadahkan kami pagi hari ini Tuhan, sebagai bentuk kami mengasihi Engkau. Sebab itu kami rindu, kami minta, kami mohon Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kiranya Engkau datang di tempat ini, memimpin jalannya ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami yakin dan percaya, di mana ada hati yang rindu, di sana Engkau hadir untuk menjamah dan melawat setiap kami. Jalannya ibadah ini Tuhan kiranya yang menguasai, yang mengendalikan segala roh kuasa yang tidak berasal dari Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan, kami tolak di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, tutup bungkus tempat ini, tutup bungkus hati dan pikiran kami. Biarlah kiranya hanya Roh Kudus yang menguasai segenap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah kiranya ibadah ini ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, ibadah yang mempermuliakan nama Tuhan. Urapi setiap tepukan tangan kami, urapi setiap nyanyian, pujian, penyembahan kami Tuhan. Biarlah menggugah hati-Mu dan Engkau dipermuliakan. Dan kami percaya sesuatu yang besar terjadi di tengah-tengah kami hari ini. Kami akan buka dan tabiskan ibadah raya kami pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan sebab kasih-Nya begitu besar dalam kehidupan kita. Sampai hari ini kita boleh ada, kita boleh sehat, kita boleh kuat. Itu semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menjumpai Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Siapkan hati kita, kita siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Saya percaya kita semua memiliki kerinduan yang besar untuk datang kepada Tuhan pada pagi hari. Mari tundukkan kepalamu, tutup mata jasmani. Kita mau bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya kasih setia-Nya untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sungguh Engkau baik Tuhan. Betapa Engkau begitu mengasihi kami Tuhan, sehingga Engkau rela mengorbankan nyawa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, siapakah kami? Kami begitu berharga di mata-Mu Yesus. Sungguh sangat ajaib perbuatan-Mu bagi kami Tuhan. Di tengah-tengah ketidaksetiaan kami Bapa. Haleluya. Kami naikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus. Sembah sujud kepadamu Tuhan.
terlambatnya lagi katakan bersyukur kami kepadamu Tuhan. Kami datang menyembahmu Tuhan, kepada Engkau melayangkan setiap hari. Di hadapan kemuliaan-Mu ku tinggikan
Bapa, kami siap untuk lebih lagi bersorak bagi Engkau, meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Bapak Ibu yang siap untuk bersorak memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ada sukacita yang besar untuk Allah kita. Amin. Sorak-sorak bagi Allah kita, Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita memanggil, kita menyatakan kemuliaan, kita menyatakan kebesaran dan kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari kita semua memanggilkan Allah. Tuhan berkata,
Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Kita percaya apa yang kita lakukan pada saat ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan tengah hati kita yang paling baik untuk kita boleh benih kebenaran firman Allah, sehingga apa yang kita beri tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Kita melakukan dalam kehidupan kita setiap saat, dalam kehidupan yang masih Tuhan terus
satu-satunya sumber kehidupan kami, sumber kekuatan kami. Kami bersyukur Bapa, kami sungguh berterima kasih sebab Bapa Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Dan jika kami ada sampai hari ini Tuhan, itu karena pengorbanan-Mu yang besar di kayu salib yang boleh menyelamatkan kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau urapi kami satu persatu Tuhan. Kami dapat mendengarkan firman-Mu bukan hanya sebagai pendengar Tuhan, terlebih kami mau untuk melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Roh hikmat, akal budi, pengurapan dari Tuhan akan menjadi milik bagian dari Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap sambut dengar firman-Mu pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang begitu mengasihi kami berdoa bersyukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Dengan penuh kasih Bapak Gembala kami persilakan. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semua. Senang boleh jumpa Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya percaya ada urapan Tuhan di tempat ini. Saya melihat ada puji-pujian begitu luar biasa. Dan hari ini cukup banyak yang hadir, sehingga yang tidak biasa duduk di depan akhirnya duduk di depan. Ini calon-calon majelis. Saya percaya ini karena kasih kemurahan Tuhan. Amin. Saya lihat sampai di belakang penuh. Wow, orang tadi bersuka-cita bersorak-sorak. Rasa-rasanya ini plafon kayak mau. Tapi saya percaya ada api Kristus di tempat ini. Puji Tuhan. Mungkin ini hasil dari penyakalan diri kemarin sepanjang minggu, sehingga ada banyak hati yang rindu untuk memuji Tuhan. Sehingga urapan Tuhan begitu terasa pada pagi hari ini. Sehingga saya main drum tadi agak kehilangan tempo. Saya begitu terkesan melihat semangat dari jemaat Tuhan yang boleh hadir pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Minggu yang ketiga di bulan yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan. Ada yang bilang biasa dulu, tidak dirasa ya, semua habis lagi Januari. Tapi coba Bapak Ibu puasa 3 hari. Dari menit ke menit itu lama sekali. Bahkan waktu habis doa malam ke-4 kalau saya tidak salah, 8:30 kan sudah masuk ke kamar. Saya main-main handphone, kayak sudah lama sekali. Baru jam 9. Oh Tuhan, sudah lama sekali ini jamnya. Putar sana putar sini, tidak bisa lagi tak tidur. Dan perjalanan penyangkalan diri kemarin 3 hari begitu sangat luar biasa, terutama bagi saya. Jadi saya mendapatkan sesuatu lagi dari Tuhan. Ternyata tidur yang nyenyak itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Amin. Karena puasa 3 hari itu panasnya dari dalam dan rasa-rasa begitu. Mungkin kalau orang yang semua mati, mau tidur susah, mau bergerak loyo, mau apa-apa capek, malas. Tapi saya rasa ada kekuatan yang Tuhan terus anugerahkan sehingga boleh mampu melewati semua itu. Amin. Jadi bonus puasa 3 hari, badan jadi kurus, perut jadi langsing, dan lebih awet muda. Semua karena Tuhan. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang sebuah judul, akhir dari aku atau the end of me. Nah, saya percaya waktu kemarin kita mengambil penyangkalan diri, memang kita benar-benar menyerahkan seluruh kedagingan kita, seluruh keinginan kita, seluruh keegoisan kita. Kita mau hancurkan dan kita mau leburkan di dalam Tuhan. Kenapa saya mengangkat tema khotbah ini? Karena waktu kita mau menjalani sebuah perjalanan Kingdom of God,
Tuhan tidak akan benar-benar bekerja dalam kehidupan. Kerajaan Allah tidak benar-benar akan disempurnakan dalam hidupmu jika engkau belum berakhir dengan hidupmu sendiri. Mari kita akan buka kebenaran firman Tuhan. Boleh dilanjut? Jadi akhir dari keakuan kita, akhir dari hidupmu, akhir dari egoismu, akhir dari keinginanmu, akhir dari kehendakmu, itu adalah barulah sebuah permulaan di mana Yesus akan berdaulat atas hidupmu. Saya mau bilang begini, kalau engkau masih memikirkan dan mengutamakan egomu, Allah belum akan berdaulat atas hidupmu. Kalau engkau masih mengutamakan keinginanmu, Yesus belum akan mulai dengan hidupmu. Kalau engkau masih mengutamakan apa yang menjadi kehendak hatimu, maka Yesus belum akan mulai dengan hidupmu. Mungkin di sini yang akan terjadi banyak kekecewaan. Engkau mulai merasa Yesus tidak membantumu. Barangkali masih ada egois yang engkau simpan, dan engkau tidak benar-benar percayakan hidupmu kepada Tuhan, karena engkau belum ada di akhir hidupmu. Kenapa saya berkata seperti ini? Ada banyak orang kecewa dengan Tuhan, menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena semua rancangan, aturan, rencana yang dia mulai susun tidak sesuai dengan keinginan hatinya, sehingga pada waktu Tuhan tidak mengizinkan, dia kecewa. Saya percaya begini, waktu engkau berada di akhir hidupmu, di akhir keinginanmu, dan engkau bilang, Yesus, engkau yang berdaulat atas hidupku, saya percaya tidak akan ada orang yang pernah kecewa dengan Tuhan. Karena engkau akan berkata, Kristus cukup bagiku. Amin. Lanjut. Sebuah permulaan dengan Yesus, ketika kita menaruh semua harapan kita, semua mimpi kita, semua cita-cita kita, kita serahkan sama Tuhan. Mungkin kita seringkali berkata waktu dalam persoalan, Tuhan saya serahkan semuanya sama Tuhan. Tapi coba koreksi, cross check kembali. Apakah benar semua? Apakah benar 100% engkau menyatakan Tuhan untuk hadir dan bekerja dalam hidupmu? Atau hanya beberapa persen? Seperti tema tahun lalu, saya bilang begini, Yesus tidak cukup menjadi yang pertama, tapi dia mau jadi yang terutama. Amin. 99% pun itu tidak cukup buat Tuhan. Dia mau 100% hidup kita. Jadi waktu engkau mau berkata, saya mau iring Yesus, engkau serahkan semua sama Tuhan. Saya pikir kalau ini kita jalankan dan kita hidupi semua, tidak ada perkara yang sulit waktu kita bekerja dan berjalan dengan Tuhan. Maka akan genaplah firman Tuhan. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Amin. Lanjut. Tidak ada kerajaan Allah tanpa Yesus yang berdaulat. Tidak ada kerajaan Allah jika Yesus bukan yang terutama. Dan tidak ada kerajaan Allah jika Yesus bukan kesukaanmu. Apa kesukaan Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini? Jika itu bukan Yesus, maka sia-sialah perjalanan hidup kita. Lanjut. Kerajaan Allah jelas merupakan pemerintahan Allah yang mana telah memasuki zaman ini melalui kehadiran Yesus dan akan menjadi sempurna pada saat kedatangannya untuk kedua kalinya. Kita akan belajar dan menggali tentang sistem kerajaan Allah di bulan depan. Dan kita akan mengetahui apa arti sebenarnya dari sebuah yang bernama kerajaan Allah. Lanjut. Ada sebuah cerita dalam kebenaran firman Tuhan. Seorang perempuan yang berdosa ketika dia berada di akhir keakuannya. Kita buka dalam Lukas pasal yang ke-7. Perhatikan firman Tuhan, pembacaan cukup panjang, saya akan baca secara cepat. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai ayat yang ke-50, firman Tuhan. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekakannya dengan rambutnya.
Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Ayat 40. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Ayat 44. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga yang berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa. Tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Ada 3 orang tokoh yang dicatat dalam pembacaan kita dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai ayat yang ke-50. Ada Lukas, ada Yesus, ada Simon, dan ada seorang perempuan yang berdosa. Jadi Lukas 7 menceritakan bahwa ada pemimpin agama Yahudi yang sedang mengajak makan seorang rabi yang bernama Yesus. Lanjut. Jadi pada waktu itu, di zaman Yesus, orang Yahudi, adatnya mereka pada waktu itu, ada sebuah protokoler yang harus mereka buat ketika mengundang orang makan di rumah mereka. Mungkin kalau ini kita terapkan, tadi malam orang makan mungkin sekitar jam 12. Karena saya harus membasuh kaki-kaki para tamu, saya harus meminyaki mereka dengan minyak yang wangi. Tapi itu tidak berlaku di sini ya. Jadi semua itu dijelaskan dalam aturan agama Yahudi. Yang pertama, menyambut tamu dengan mencium tangan. Pembasuhan kaki adalah sebuah kewajiban yang dilakukan oleh tuan rumah kepada tamu yang datang. Dan yang ketiga, menyiapkan semangkuk air untuk membasuh kaki sendiri. Jadi kalau tamu tidak bisa membasuh kaki, tuan rumah tidak bisa membasuh kaki tamu, setidaknya ada air yang diberikan kepada tamu untuk dia dapat basuh kakinya sendiri. Yang keempat, mengurapi kepala sang tamu dengan minyak yang terbaik. Jadi ini sebuah protokoler, ini sebuah aturan yang diterapkan kepada orang-orang Yahudi ketika memanggil orang makan di rumahnya. Tetapi apa yang terjadi? Simon tidak melakukan semuanya yang diterapkan dalam aturan mereka pada waktu itu. Kenapa? Mungkin saya berpikir begini, Simon merasa bahwa dia adalah seorang tokoh yang ada pada waktu itu. Sehingga dia merasa kalau dia mencuci kaki Yesus, meminyaki kepala Yesus, mungkin derajatnya akan turun. Atau kemungkinan yang kedua, dia tidak menganggap Yesus sebagai seorang yang luar biasa. Sehingga dia tidak menerapkan hal ini. Kita perhatikan. Coba lanjut. Tapi apa yang dilakukan oleh perempuan itu? Kalau kita baca, perempuan itu berasal dari kota itu. Seorang yang berdosa, seorang bukan Yahudi, seorang perempuan sundal dan punya nama buruk. Ia mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu. Ada seorang perempuan, tadi orang pertama bernama Simon, orang yang kedua ini adalah perempuan yang berdosa. Waktu dia dengar Yesus akan datang ke rumah Simon, bergegaslah ia untuk pergi masuk ke rumah Simon. Sekalipun dia tidak diundang. Perhatikan. Akhir dari seorang perempuan sundal ini,
Waktu dia dengar Yesus akan datang ke rumah Simon, dia tidak mempedulikan apapun asalkan dia bisa melayani Yesus pada waktu itu. Boleh lanjut? Perhatikan poinnya. Dalam ayat yang ke-37 dibilang begini, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ayat 38. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Jadi waktu dia dengar ada Yesus, dia mulai persiapan. Dia bawa minyak di buli-buli. Saya tidak tahu minyak ini berapa harganya, tapi yang saya pahami, minyak yang dia bawa adalah minyak yang mahal, yang cukup untuk dia menabung cukup lama agar dia bisa membeli minyak ini. Perhatikan, waktu dia dengar Yesus, dia mulai datang ke rumah itu. Jadi kira-kira ini Yesus. Waktu dia masuk, dia tidak berdiri di samping Yesus, dia tidak berdiri di depan Yesus, tapi dia mundur ke belakang dan dia mulai sujud. Perhatikan firman Tuhan tadi bilang ini, sambil menangis ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Jadi dia langsung tertuju kepada kaki Yesus dengan minyak yang dia bawa. Perhatikan, ada 3 hal yang tercatat dalam ayat 37 sampai ayat yang 38. Yang pertama, ini berbicara tentang air mata. Boleh lanjut? Di sini ada dokter mata, Dokter Harry. Ya semoga tenang ulang dia punya hati. Karena ada pasien beberapa yang dia cerita, ya cukup membuat imannya diuji pada waktu itu. Kita perhatikan tentang fakta air mata. Dok, minta maaf kalau data ini salah ya dok ya. Saya cuma searching juga di Google, saya belum sempat wawancara dokter kemarin. Ada 3 air mata yang saya dapat. Yang pertama air mata emosional. Ini keluar karena unsur emosi yang dirasakan oleh seseorang. Jadi mungkin ini biasanya orang kalau ada lagi senang, tiba-tiba dia menangis, atau lagi sedih, tiba-tiba dia menangis. Ada air mata refleks yang berfungsi sebagai pelindung mata dari iritasi, dan air mata basal yang selalu ada pada mata karena fungsinya sebagai pelembab. Saya bisa pastikan perempuan yang berdosa ini, dia ada dalam kondisi air mata emosional. Dia sadar dia banyak dosa. Dia sadar dia perempuan yang tidak layak. Dia sadar dia tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia berada di akhir keakuannya, dia menghadap kepada Yesus. Karena dia tahu dia adalah orang yang berdosa. Dia tidak peduli dengan minyak yang cukup mahal, dengan tabungannya yang banyak. Dia pakai semua minyak itu. Perhatikan tadi dibilang begini, dia membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Ini bukan air mata hanya setetes 2 tetes. Kalau kata membasahi berarti basah sepenuhnya, tidak basah setengah. Kalau bicara kaki bukan hanya kaki kanan, tapi kedua-duanya dia basahi kaki itu. Boleh lanjut? Ia merasa luar biasa hina karena dosa. Ia berdiri di belakangnya sambil menangis. Saya tahu tangisan dia ini bukan hanya tangisan karena haru, tapi tangisan penyesalan karena dosa yang dia buat. Amin. Pernahkah kita menyesali dosa kita sampai kita menangis terseduh-seduh? Pernahkah itu terjadi? Atau hanya sekedar sudah yang penting semua menangis, boleh, cukup. Matanya telah menjadi jalan masuk dan jalan keluar bagi dosa, dan sekarang ia mengubah matanya itu menjadi sumber mata air. Saya membayangkan kalaupun saya ada dalam posisi itu, air matanya pasti tidak bisa berhenti. Karena dia terharu, karena dia menyesali semua dosa-dosanya. Apa yang terjadi waktu air matanya mulai membanjiri kaki Yesus? Boleh lanjut Nisa. Yang kedua, dia pakai rambutnya. Perhatikan, dia pakai rambutnya untuk lap air mata yang sudah jatuh di kaki Yesus. Rambut ini seringkali dikatakan sebagai mahkota di kepala.
seorang perempuan Sunda, rambut adalah merupakan sebuah investasi besar dalam hidupnya. Dia tidak peduli lagi dengan rambut mungkin yang dia sudah pirang, dia mulai kepang, atau mulai baru habis dia nama itu dicuci, dikerimbat. Dia sudah tidak peduli. Perhatikan, Jennifer Lopez sekitar $400 atau sekitar 5,96 juta untuk potong rambut sederhana. Jadi Jennifer Lopez kalau potong rambut satu kali bayar 5 juta. Jadi kalau ada ibu-ibu di sini masuk salon bayar 50.000, tanya lagi ada diskon. Masih kalah dengan Jennifer Lopez, Pak. Atau mungkin bapak-bapak kalau pipa gunting di mana, di Madura, ya kan? Aruminya sih baru putar lihat. Saya berkata begini, bahwa rambut ini adalah sebuah gambaran yang berharga, sebuah investasi yang berharga yang dimiliki oleh perempuan berdosa itu. Transplantasi rambut di Indonesia itu sekitar 20 juta hingga 100 juta. Jadi rambut ini adalah sebuah pemberian Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau yang sudah ada rambut, tetap bersyukur. Amin. Nah, saya juga sebentar menuju ke sana ya. Tapi tenang, nanti orang bikin member, orang bikin grup, orang tanam rambut rame-rame, murah. Jadi saya mau bilang begini, ini rambut merupakan sesuatu yang berharga. Tapi apa yang terjadi? Perempuan itu, dia tidak peduli dengan rambutnya yang bagus. Dia tidak peduli dengan rambutnya yang mahal. Dia tidak peduli dengan perawatan sudah berapa duit dia keluarkan pada waktu itu. Waktu dia menangis di bawah kaki Yesus, dia mulai lap kaki Yesus dengan rambutnya. Ini menandakan perempuan itu dia tidak punya harta yang lebih berharga lagi. Karena dia sudah berjumpa dengan harta yang sesungguhnya yang bernama Yesus. Apakah kita mau masih hitung-hitungan dengan Tuhan? Perempuan ini berada di akhir keakuannya. Dia bilang begini, biar ini minyak mahal, biar saya punya air mata habis, biar saya punya rambut kotor, asal saya bisa melayani Tuhan. Ini adalah tipikal orang yang merasa bahwa Tuhan itu sangat berharga. Amin. Apakah engkau merasa bahwa Yesus berharga? Mungkin semakin kemari kau merasa nilai Yesus semakin menurun, semakin berkurang, semakin tidak bernilai, dan semakin tidak ada apa-apanya. Ya kita panggil Yesus nanti pada waktu terdesak saja. Kita panggil Yesus pada nanti waktu susah saja. Kita panggil Yesus pada waktu sakit saja. Saya mau bilang jangan libatkan Yesus dalam semua aspek hidupmu. Waktu engkau mau berkata, mau mengerjakan, kerajaan Allah biar hadir dalam hidupmu, ini akan terjadi jika engkau menghilangkan semua egomu, semua kehendakmu, semua keinginanmu, dan engkau libatkan Yesus dalam hidupmu. Maka engkau akan alami bahwa Yesus sungguh berharga di hidup kita. Amin. Apakah Bapak Ibu lebih memilih Yesus daripada hartamu? Jawaban ada dalam hati Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu Saudara lebih memilih keluarga daripada Yesus? Jawaban ada dalam hati Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu Yesus ada bertempat di nomor yang keberapa. Tapi saya mau ketika Bapak Ibu mendengarkan kebenaran firman ini, jadikan Yesus sebagai yang terutama. Yang selanjutnya, perempuan berdosa itu berada di titik di mana ia tidak memiliki apa-apa yang berharga ketika dia jumpa Yesus. Tetapi justru ketika itu Yesus menjadi nyata dalam hidupnya. Ketika ia berada di akhir keakuannya, ia menemukan Yesus. Atau mungkin Bapak Ibu selama ini merasa bahwa Yesus itu tidak nyata. Kenapa? Karena waktu saya berdoa Yesus tidak jawab saya punya doa. Bapak Ibu mulai beranggapan Yesus itu tidak ada. Kenapa? Karena Yesus tidak tolong saya. Saya mau bilang begini, mungkin Bapak Ibu belum berada di akhir keakuanmu. Tetapi justru ketika itu Yesus menjadi nyata dalam hidupnya. Waktu kita menyerahkan semuanya,
maka perjalanan hidup kita, saya boleh pastikan, akan selalu mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Justru patut dipertanyakan kalau orang Kristen tidak pernah alami mujizat. Mungkin engkau tidak melibatkan Yesus secara seutuhnya. Coba nanti Bapak Ibu alami ini. Waktu engkau ada dalam kekelaman lembah yang berat hidupmu, waktu engkau benar-benar tidak ada lagi yang tolong, maka Yesus akan nyata dalam hidup. Saya bisa pastikan ini. Kenapa? Karena kami alami. Makanya saya mau berkata kepada tim pembangunan, libatkan Yesus. Jangan andalkan manusia. Kita sudah doa puasa 1 minggu kemarin. Kita akan lihat Yesus beracara. Amin. Kalau tidak seperti itu, tidak akan ada mujizat Bapak Ibu. Itulah sebabnya biar orang lain mau menutup pintu kita, terserah mereka. Tapi kalau waktunya Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Kalau sudah waktunya Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat menurunkannya. Kita hanya terus dapat berjalan dan hanya berharap kepada Tuhan. Amin. Dalam perjalanan hidup ini, kalau selalu dengan mujizat, pasti akan luar biasa. Kita akan bisa menyaksikan mujizat itu kepada orang yang belum benar-benar kenal siapa itu Yesus. Kalau engkau menjalani kehidupanmu dengan semua mujizat yang Tuhan anugerahkan, engkau akan dengan yakin bercerita kepada orang yang sementara mengalami masalah yang sama seperti engkau pernah alami. Saya mau bilang, kalau engkau percayakan hidupmu pada Yesus, pasti akan ada hal yang luar biasa. Saya mau ingatkan, tetap mengandalkan Tuhan. Lanjut. Fakta yang ketiga tentang minyak wangi. Parfum telah ada ternyata sejak ribuan tahun. Ternyata parfum ini dibuat sebagai rempah-rempah. Waktu Yesus mati, mereka membuat sebuah rempah-rempah sehingga menimbulkan sebuah aroma yang wangi. Parfum yang diluncurkan Armani, Ballroom, Boots, Khalifa, ini dipatok dengan harga 19,2 miliar per ons. Jadi kalau cuma beli parfum DP bibit, atau bibit-bibit parfum dan median, ini parfum mahal. Parfum sering dikaitkan dengan kemewahan. Jadi tadi dibilang ini, perempuan dengar ada Yesus, dia bersiap dengan buli-buli berisi minyak. Saya tahu ini hasil tabungannya dia. Saya tahu ini modal dia untuk dia bekerja. Sedangkan orang kalau tidak pakai parfum, biasa kalau ke kantor rasanya aneh, ya. Jadi ini perempuan, saya anggap ini modal dia untuk dia bekerja, untuk memikat orang agar memakai jasanya. Dia tidak peduli dengan semua itu, dia bawa ini minyak dan dia tuangkan, dia pakai itu untuk mengurapi Yesus. Boleh lanjut Nisa? Ia meminyakinya dengan minyak wangi itu, mengakuinya sebagai Mesias, dia yang diurapi. Ia mengurapi kakinya sebagai tanda setuju atas rancangan Allah, dalam mengurapi kepalanya dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Harta yang dia anggap ini mahal, dia pakai untuk Yesus. Sampai di sini bisa tangkap maksud saya? Kalau engkau merasa bahwa Yesus hartamu, kenapa engkau masih simpan? Saya merasa bahwa apa sih kebutuhan kita yang Tuhan tidak bisa penuhi, sehingga kita begitu perhitungan dengan Tuhan. Kita rasa tenaga kita cukup, kita rasa pemikiran kita yang kita sumbangkan itu cukup. Apakah engkau menilai Yesus hanya dengan sekedar itu? Engkau bernyanyi Yesus kaulah segalanya, tapi engkau tidak benar-benar berkorban buat Tuhan. Waktumu lebih banyak engkau habiskan di ruang kerjamu
Uangmu lebih banyak engkau investasikan. Kalau engkau bilang Yesus berharga, ini patut dipertanyakan. Saya mau menggiring Bapak Ibu Saudara sekalian untuk keluar dari kenyamananmu. Dan engkau harus buktikan. Waktu engkau memang memberi sepenuhnya kepada Yesus, engkau buktikan kalau dia tidak menolong engkau. Engkau pastikan kalau dia tidak akan memberkati engkau. Terkadang kita hitung-hitungan. Kalau Tuhan kasih banyak, baru saya mau kasih banyak. Kalau saya beri banyak, apa yang akan saya dapatkan? Kita hitung-hitungan. Waktu gereja ini dibangun, saya ambil uang di bank. Saya bilang kalau jemaat tidak mau bantu, tidak apa-apa. Saya tahu berkat pasti Tuhan akan bukakan. Karena saya punya keyakinan pekerjaan Tuhan akan selalu tetap berdiri dengan kita atau tanpa kita. Guru Gembala sering berkata, Yesus bisa kerja semuanya dengan kita atau tanpa kita, tetapi dia mau melibatkan kita agar kita bisa terlibat untuk melayani dia, agar kemuliaan Tuhan boleh kita nikmati bersama. Jangan Bapak Ibu merasa bahwa saya punya perpuluhan paling besar sehingga mau atur-atur gereja, atur-atur gembala. Saya bilang bukan begitu cara mainnya, bukan. Justru karena dari hamba Tuhan, Bapak Ibu menabur, disitulah adalah tempatmu untuk engkau diberkati oleh Tuhan. Jangan salah konsep pemikiran tentang berkat. Hati-hati. Kalau kita sudah bicara tentang uang, bicara tentang harta, ini sensitif. Tapi saya mau bongkar hari ini di tempat ini. Apa yang berharga dalam hidupmu itu bisa Tuhan ambil. Jangan sampai itu terjadi, baru kita menyesal. Sedangkan ini hidup termokasi Pak Tuhan, apalagi cuma untuk harta. Amin. Sedangkan ini hidup termokasi Pak Tuhan. Natal tidak dengan keluarga, keluarga sakit kami tidak pergi lihat. Saya mau menerapkan sebuah ajaran. Engkau harus radikal untuk ikut Tuhan. Wahyu bilang kalau suam-suamku kelewet tidak usah. Kalau mau panas-panas, kalau mau dingin-dingin. Amin. Apalagi habis puasa, seri kemarin puasa 3 hari. Saya percaya panggilan dan radikalmu kepada Tuhan itu harus semakin menyala. Amin. Jadi jangan setengah-setengah dari Tuhan. Boleh senyum dulu. Kita tepuk tangan dulu buat Tuhan. Saya sampaikan ini bukan supaya Bapak Ibu mau kasih-kasih patoran, no. Maka kalau mau kasih baru mau ambil. Boleh lanjut? Apa peranmu dalam karya keselamatan yang sudah dilakukan Yesus? Apa peranmu dalam mengerjakan keselamatan itu? Dalam permainan catur biasanya ada strategi di situ. Saya tidak tahu main catur. Cuma kalau main dam ya boleh lah mau aku coba. Bagi saya itu main dam itu mainannya anak-anak itu. Jadi dalam permainan catur itu ada strategi, ada peran masing-masing. Apakah peranmu untuk mengerjakan karya keselamatan Yesus? Apakah kita seperti perempuan yang berdosa tadi, yang merasa bahwa harta yang dia miliki dia tidak punya apa? Mungkin itu cara dia untuk melayani Tuhan. Mungkin itu sebuah cara yang cuma itu yang dia bisa untuk dia melayani Tuhan. Saya pernah kasih tahu kepada panitia pembangunan, saya bilang begini, itu orang memberi itu ada beberapa model. Ada dia bisa beri dia punya dana, tapi dia tidak bisa beri dia punya tenaga. Kita terima. Ada orang yang hanya bisa beri tenaga, tapi tidak bisa beri dana. Itu pun kita terima. Ada orang yang cuma DP cerita busu yang dia kasih. Itu pun harus orang terima. Amin. Karena itu pemberian. Bayangkan, so cerita busu di kontoran tidak mau terima. Aduh. Jadi terima aja semua.
Mungkin itu sebuah cara dia untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Kenapa? Karena mungkin pemikiran tentang karya keselamatan itu tidak benar-benar dia bisa pahami. Jadi saya kasih tahu panitia pembangunan ke depan, biar orang bercerita A, B, C, dan D, kerja saja. Karena target kita 2024, gereja secara fisik harus berdiri. Boleh tepuk tangan? Kalau mau tanya sama panitia bendahara pembangunan, berapa doi sekarang? Nantinya sampai 10 juta. 10 juta bisa dapat apa, bos? Pasir paling cuma berapa red habis. Nggak mungkin orang mau beli pasir kalau mau buat tenda tuh, nggak mungkin. Nanti kita akan lihat cara Tuhan akan bekerja. Di waktu nanti sudah bangun, putar ulang ini khotbah. Nanti kau akan melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Lanjut, perhatikan ayat 44 sampai ayat 46. Saya berharap kita tidak ada di model Simon ya. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk dia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Simon, seorang yang punya uang, seorang yang terhormat, seorang yang punya harta, tapi dia tidak melihat Yesus sebagai harta yang sesungguhnya. Dia tidak melakukan hal yang dilakukan oleh perempuan itu. Engkau bahkan tidak menyuruh orang membawa air untuk membasuh kakiku saat aku masuk letih dan kotor karena perjalanan, dan air itu dapat menyegarkanku. Simon tidak menyiapkan air saja. Ini airnya tidak bayar. Ini air tidak susah mau diambil. Dan bagi saya bukan Simon juga yang mau ambil. Tapi dia tidak melakukan hal itu. Engkau bahkan tidak mencium pipiku, tetapi perempuan ini tiada hentinya mencium kakiku untuk mengungkapkan kasih yang rendah hati dan mendalam. Engkau tidak menyediakan sedikit minyak untuk meminyaki kepalaku, tetapi ia mencurahkan sebotol minyak wangi berharga ke kakiku. Ada perbedaan. Orang yang benar-benar menganggap Yesus sebagai harta yang berharga dengan orang yang menganggap Yesus hanya sekedar sebagai penolong. Waktu saya susah baru saya mau panggil Tuhan. Waktu saya dalam masalah baru saya mau panggil Tuhan. Dalam saya sakit baru saya mau panggil Tuhan. Tetapi perempuan ini menggambarkan sebuah ketulusan, menggambarkan sebuah pengorbanan, bahwa Yesus adalah harta yang paling mahal yang pernah dia miliki. Saya percaya dan saya mengimani, saya berdoa, jangan jemaat Cornerstone ada dalam model Simon. Amin. Boleh lihat samping kiri kanan, jangan biasa. Bukan ya? Nggak ada yang bilang begini, kok balas mulai Simon. Tunggu nanti sebentar. Panggil makan panggilan. Mantu orang sok ada dulu. Masih hidup terus. Masih setiap hari di pedoi itu. Lupa gembala supaya saya ini lagi. Pasti meminta ini lagi. Terserah juga aku jemaat mobil. Saya hanya menyampaikan sebuah berita kebenaran. Saya tidak peduli respon. Apakah mau positif mau negatif. Jadi saya sudah sampaikan ini. Tugas saya selesai. Sebab Bapak Ibu yang akan mau mengerjakannya atau tidak. Lanjut, semua habis ini. Perhatikan, yang pertama, bahaya terbesar dalam hidup jika Yesus tidak menjadi penting. Yang kedua, kita sulit berbicara tentang iman tanpa berbicara apa yang sudah kita buat untuk Tuhan. Jangan kita bilang kita beriman, saya percaya. Tapi pada waktu mau dituntut untuk mengerjakan, kita perhitungan. Kita bilang saya percaya jangan janji Tuhan, saya percaya saya diberkati Tuhan. Tapi pada waktu mau menyumbang atau mau melakukan apapun untuk pekerjaan Tuhan, dia mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita sulit bicara tentang iman kalau kita tidak pernah berbuat untuk Tuhan. Engkau akan bicara dengan yakin tentang imanmu kalau segala sesuatu engkau sudah buat untuk Tuhan. Itu baru iman.
Amin. Jadi istilahnya begini, orang kasih cuma sedikit, atau nyanda kasih apa-apa, tapi kita minta begitu banyak sama Tuhan. Ini omong kosong, tidak ada cerita begitu. Kita mengklaim kita punya pertumbuhan di gereja lokal, tapi sulit untuk berkorban buat gereja. Jika Yesus sudah berkorban, apa korbanmu untuk Yesus? Sudah bilang terima kasih Tuhan, saya sudah ditebus, saya dibayar dengan harga yang mahal. Jadi pada waktu mau mengerjakan pekerjaan Tuhan, aduh mulai berhitung, mulai keluar dari Cina. Bapak Aurora bicara begitu kan? Mulai begitu kita mulai berhitung dengan Tuhan. Apa ini? Bagaimana ini? Ini begini. Ini saya tidak pernah di briefing oleh ketua panitia pembangunan, ya tidak pernah. Tapi ini memang yang harus saya sampaikan. Pertanyaan terakhir, jika Yesus sudah berkorban, apa korbanmu untuk Yesus? Apakah masuk gereja tiap minggu cukup? Lanjut. Jika engkau berada di akhir keakuanmu, maka Yesus akan memulai dengan hidup. Di Lukas 9 ayat 22-27 nanti baca dulu. Hanya dengan cara seperti itulah jika engkau mau Yesus berdaulat atas hidup. Tidak ada akan kerajaan Allah dalam hidupmu jika Yesus belum berdaulat. Waktu engkau berakhir dalam hidupmu, keakuanmu itu selesai, egomu, keinginanmu, kehendakmu, engkau selesaikan dengan Tuhan dan engkau berkata, ayo Tuhan datang berdaulat. Apa yang Tuhan mau, saya akan kerjakan. Maka kerajaan Allah sudah nyata dalam kehidupan kita semua. Saya percaya biarlah kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini akan merubah cara berpikir kita. Boleh lanjut? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Biarlah apa yang sering kali kami dengar berulang-ulang kali akan terus mendewasakan kami dengan Engkau ya Bapa. Cara berpikir kami, cara bertindak kami, cara berkorban kami Tuhan. Apapun itu ya Bapa, biarlah semakin mendewasakan kami dengan Engkau ya Tuhan. Meteraikanlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar untuk melupakan, tapi kami menjadi pendengar untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Meteraikan firman-Mu ini Tuhan, bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Untuk syukur dari firman-Mu kami akan memberi persembahan, memberikan persepuluhan untuk rumah Tuhan, untuk pekerjaan di tempat ini Tuhan. Kami percaya apapun yang kami beri Tuhan, pasti Tuhan menilik dari tempat yang maha tinggi. Dan begitu kami percaya dengan iman kami, setiap kami yang memberi, setiap kami yang menabur, pasti kami akan menuai dengan sukacita. Dengan penuh sukacita kami memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan untuk firman yang boleh disampaikan siang hari ini. Semoga Tuhan terus memberkati Bapak bersama dengan keluarga dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Amin. Kita akan memberikan korban persembahan dan sebentar ada korban persembahan yang akan dibawa ke depan dan disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan satu ayat Alkitab yang dibagikan pada Natal tahun kemarin, yang mungkin yang pulang berlibur, boleh sebentar setelah membawa persembahan ke depan ada disediakan di sini, boleh diambil masing-masing satu. Baik, kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian segala puji syukur hamba. Amin.
kita akan bersama mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita menyatakan yang seluruh kepada Yesus. Yesus selamanya, Yesus. Harapan kami hari-hari di dalam-Mu. Kasih-Mu dalam bersama sampai Biarlah kiranya iman setia kami terus kuat di dalam Engkau. Apapun situasi, kondisi, tantangan yang datang menghampiri hidup kami, kami tidak akan mundur dalam pengiringan kami akan Engkau. Biarlah kiranya kami berakhir dalam keakuan kami. Biar ketika kami selesai dengan diri kami, biar Yesus yang berdaulat menjadi penguasa tunggal dalam seluruh aspek kehidupan kami jemaat Tuhan. Mengucap syukur buat ibadah yang luar biasa siang hari ini Tuhan. Kami percaya setiap tempat duduk yang terisi dengan jiwa-jiwa ini tidak akan pulang dengan sia-sia. Tapi iman kami, setiap kami yang sudah hadir dalam ibadah raya siang hari ini, kami percaya semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Amat terlebih berkat rohani menjadi bagian milik kami. Berkat pengenalan akan Tuhan. Biar Yesus yang menjadi yang terutama segala-galanya dalam kehidupan kami. Di akhir peribadatan kami Tuhan, kami ingin bersyafaat, mengangkat tangan dan hati kami Bapa, melepaskan berkat bagi Indonesia. Kami percaya Indonesia ada di hati-Mu ya Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di pemandangan-Mu ya Tuhan. Kami melepaskan berkat bagi bangsa yang kami cintai ini. Indonesia dijaga oleh Tuhan. Indonesia dilindungi oleh Tuhan.
diberkati oleh Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, setiap tempat, setiap daerah yang ada di bangsa ini kami percaya dalam keberkatan Tuhan. Dan kami akan melihat segala berkat yang terbaik dari Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Ada banyak umat-umat Tuhan yang terus berdoa memberkati bangsa ini. Amat terlebih satu kerinduan kami Tuhan, biarlah berkat ilahi menjadi bagian milik Indonesia. Biarlah kiranya hujan pertobatan, hujan pemulihan, hujan keselamatan di dalam nama Yesus terjadi di bangsa kami. Segala suku dan bahasa yang ada di Indonesia ini, biarlah boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami akan melihat kemuliaan Allah nyata di tengah-tengah bangsa kami. Melepaskan berkat bagi Sulawesi Tengah, bagi Kabupaten Morowali, bagi kota Bungku yang kami cintai. Kami percaya di tempat ini di mana kami berada, Tuhan akan mengirimkan berkat. Morowali dalam perlindungan Tuhan, Morowali dalam keberkatan Tuhan, Bungku dalam pemeliharaan Tuhan, Bungku dalam keberkatan Tuhan. Amat terlebih doa kami melebihi semua berkat jasmani. Tuhan anugerahkan berkat rohani bagi tanah Bungku, hujan keselamatan bagi suku Bungku dan Tombelala yang ada di tempat ini. Kami rindu Tuhan, biar mereka juga boleh menyembah Yesus yang kami sembah hari ini. Dan kami percaya ya Tuhan, bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Bukakan mata iman mereka, jelikan mata iman mereka, sehingga mereka boleh melihat keselamatan yang daripadamu. Suku Bungku dan Tombelala dimenangkan bagi Kristus. Untuk itu, untuk semua kami jemaat Cornerstone, untuk menjadi saksimu, untuk menjadi muridmu yang akan memberitakan Injil kerajaan di tanah Bungku ini, melalui kesaksian kami, melalui gaya hidup kami, biar banyak jiwa, banyak orang yang boleh mengenal Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Dalam ibadah, akhir ibadah kami siang hari ini, hamba-Mu memberkati seluruh jemaat Cornerstone yang hadir siang hari ini, dari anak-anak sampai kepada orang tua kami yang lanjut usianya. Tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan. Semua diberkati oleh Tuhan, dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Dan kami berdoa juga ya Tuhan secara khusus, di mana beberapa hari kemarin pemuda Galpin, anak dari Mas Budi, berhari ulang tahun, tepat ke-17 tahun. Kami melepaskan berkat bagi anak muda ini Tuhan, biar dia umur panjang, kesehatan, kekuatan, berkat yang terbaik dari Tuhan anugerahkan. Biar dalam masa mudanya dia tumbuh menjadi anak muda yang takut akan Tuhan, yang berakar di dalam Tuhan. Kami percaya dengan iman masa depan yang terbaik Tuhan anugerahkan buat anak kami pemuda Galpin yang ada. Semua kami jemaat Cornerstone dijagai seperti biji mata Tuhan, dilindungi dengan kuat kuasa Roh Kudus, dan dipelihara dalam cinta dan kasih sayang Tuhan. Setiap kami yang sudah berkorban dan sudah hadir, kami percaya keberkatan Allah menjadi bagian milik kami. Kami menyerahkan di sepanjang minggu ini Tuhan, seluruh umat-umat-Mu akan beraktivitas dalam setiap studi, pendidikan, usaha, mata pencarian, tugas, tanggung jawab, dan pelayanan mereka. Apapun yang mereka kerjakan dengan kedua belah tangan, jerih lelah mereka. Hamba berdoa semuanya diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan buat berhasil. Kalau Engkau yang memberkati, tidak ada satupun yang dapat menutup. Dan kami percaya tangan-tangan anak-anak Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Biar semua jemaat Cornerstone diberkati untuk menjadi berkat, jadi jawaban doa bagi banyak orang yang datang siang hari ini, baik yang ada di gereja ini maupun yang menyaksikan tayangan live streaming kami. Ada yang sakit Tuhan, tolong jamah dan sembuhkan. Kuasa bilur-Mu tidak pernah berubah. Apapun sakit penyakit, kami berdoa dengan iman, oleh bilur-bilur-Mu di dalam nama Yesus disembuhkan oleh kuasa darah-Mu. Yang imannya lemah Tuhan tolong kuatkan. Yang sementara berduka cita, bersusah hati Tuhan tolong hiburkan. Yang datang dengan beban yang berat, pergumulan, persoalan yang berat, kami percaya pulang dari tempat ini Yesus menjadi jawaban bagi setiap pergumulan kami. Bawa setiap kami makin hari makin serupa dengan Tuhan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan biar semua jemaat Cornerstone hidup bagi Tuhan dan kerajaannya. Akhirnya, kekasih-kekasihnya Allah, mari angkatlah tanganmu, pulanglah dan jadilah pelaku firman. Kasih karunia, rahmat, serta damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus akan menyertai engkau sekalian, wahai jemaat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan diberkati
pelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kami terima berkat